Oke, Pak Hang atau Mbak Hang, ini teman-teman ini kan masih banyak ini yang berspekulasi untuk meramu pakan sendiri atau bikin pakan simpan sendiri. Nah, ini menurut Mbak Hang ini bagaimana yang ideal menurut Mbak Hang? Nah, karena teman-teman di sini masih digebyah uyah atau masih uh, belajarnya masih sangat dangkal, belum terlalu jauh. Mohon dijelaskan Mbah seputar pakan dan palatabilitasnya bagaimana. Untuk seputar pakan, contohnya pakan yang diawetkan atau silase. Iya. Itu pertama kita harus memilih bahan-bahan itu apa saja bisa. Nggih. Entah itu dari legum, maksudnya legum itu godong-godongan atau rambanan, Nggih, nggih, nggih. ataupun dari rumput. Iya. Rumput itu bisa pacong, bisa odot, atau bisa yang namanya jagung. Nggih. Nah, tapi di situ kita harus yang namanya membuat pakan, pertimbangan pertama adalah kadar air. Kadar air penting ya, Mbak. Penting. Jadi jangan sampai lebih dari 40%. 40%. Kadar air harus kalau bisa di bawah 40. Nggih, nggih. Makanya itu akan menentukan kualitas makan Siap. dan kesukaan ternak untuk memakan pakan. Makannya. Nah, itu awal. Nah, kedua, silase itu juga ada batasan-batasannya, Mas. Oh, silase. Nah, Kanur, batasan ini nih. Saya juga sering lihat di media sosial tutorial bikin silase. Terus ada komentar lagi, jangan dipakan silase, katanya ternaknya rusak. Nah, di situ saya juga nggak pernah komentar. Nah, itu adalah di media sosial, itu ilmunya masing-masing. Iya. Tapi kalau sesuai dengan ilmu yang pernah saya pelajari, kalau untuk fattening, untuk penggemukan, Iya. itu usia pakan dalam penyimpanan 2 minggu sudah bisa Aplikasikan. dikonsumsikan Oh, iya, pada iya. ternak. Tapi kalau untuk breeding, itu yang ideal adalah Iya. 20 hari. 20 hari pasca simpan ya, Mbak. Nah, pasca simpan. Nggih. Karena apa? Hari pertama sampai hari kelima itu adalah pematangan bahan atau puncak panas. Oh, nggih, nggih, nggih. Karena Oksidasi, Mbak ya. karena itu pemanasan melalui kimia-kimia organik dari bahan pakan itu sendiri. Nggih. Untuk penurunan sampai ke suhu normal, Nggih. itu perlu waktu 3 kali 5 hari. Nggih, 15. Apa? Kok 3 kali 5 hari? Karena medianya itu kedap udara, tertutup rapat. Iya. Tidak ada untuk penguapan. Iya. Makanya untuk ke Penumbukan. suhu normal Iya. itu perlu waktu 3 kali 5 hari. Berarti 15 plus 5, 20. Iya. Berarti hari ke-20 yang namanya silase itu matang atau siap Siap konsumsi. saji ya. Nah, siap dikonsumsi oleh ternak tanpa efek samping. Cacar. Kalau ternaknya sampean efek samping dalam arti semakin kurus, ada yang beranak belum waktunya, ada yang beranak pada waktunya nggak ada bulu. Nomor satu kesalahan adalah pada pakan. Pakan tadi. Berarti sampean belum paham tentang kematangan Nggih. pakan. Satu, kedua itu tadi kadar air dalam pakan tidak diperhitungkan. Nggih. Semakin kadar airnya tinggi berarti keasaman pakan juga semakin tinggi. Siap, siap, siap. Zat asam itu sifatnya Iya. panas. Acid ya. Panas. Ya. Sampai makan tape panas panas. Panas, panas. Oke. Jadi teman-teman kalau mau bikin silase ataupun bikin pakan simpan harusnya lebih teliti, lebih jeli, dicek kadar air, dicek berapa hari proses pembuatannya, baru bisa diaplikasikan ya, Mbak. Bisa diaplikasikan ke ternak. Kalau kita pengaplikasiannya pas dalam waktu yang tepat, Nggih. ternak pasti lebih suka daripada makanan segar. Oke, oke, oke. Contoh tadi ya, Mbak. Contoh bisa tadi dilihat Kang Yono, Iya. belum sampai 1 jam makanan sudah habis tak tersisa. Iya. Jadi hanya tempat pakan, nggak ada pakanannya. Itu pun sudah cukup karena apa yang saya pakai adalah kebun. Iya. Jadi buah jagung dan pohonnya. Pohonnya. Yaitu pakan kualitas paling murah. Karena per kilogram tidak sampai Rp1.000. Iya. Itu sudah sangat-sangat murah untuk skala breeding ya, Pak. Sangat menguntungkan murah. ya. Murah banget dengan kadar nutrisi yang cukup. Iya. Karena apa? Dalam satu struktur jagung itu sudah ada lemak kasar, Iya. serat kasar ada, karbohidrat ada, Iya. protein ada, Iya. dan pohon jagung itu sendiri ada energinya, glukosanya ada. Iya.
Jadi tidak ada tumbuhan lain yang mempunyai beberapa nutrisi komplit seperti tumbuhan jagung. Oke. Kalau kita pengen simpel ya jagung, tapi kalau kita pengen alternatif lain ya monggo. Itu menyesuaikan. Siap. Makanya kalau saya tetap jagung. Bagus pun juga kali daun singkong. Kalau daun singkong itu bagus. Di situ ada protein, tapi di situ nggak ada lemak kasar loh. Oh, Ya. Nah makanya yang paling simpel, murah dan simpel dan bagus jagung. Jagung. Kadang di daerah kita masing-masing itu berbeda karena budayanya juga berbeda. Kalau kita kasih pakan jagung, ada yang bilang wong Jawa sing eman-eman, sing anas. Itu hanya alasan dari Ya. budaya masing-masing saja. Jadi ngomong simpel, kualitas dan murah jagung. Oke. Oke teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan lagi seputar pakan bisa komen-komen ya. Nanti kita langsung gali ilmunya atau timba ilmunya di masternya langsung. Jadi nanti teman-teman langsung aja pertanyaannya, misalnya apa, langsung kita kupas sama masternya. Oke. tambahan nih. Oke. Nah, untuk pakan penguat Kang Nur ya, Iya. seperti yang dibilang Kang Yono. Dari jagung itu kan sudah komplit sebenarnya. Tapi yang namanya ternak itu masih butuh yang lain. Makanya dengan silase jagung itu masih kita menambah sedikit yang namanya konsentrat. Nah itu istilahnya untuk melengkapi kebutuhan nutrisi pada ternak. Nah untuk kebutuhannya seberapa? Menyesuaikan berat badannya. Nah yang kecil ya sedikit, yang gede ya ditambah. Yang anak-anak yang menyusui konsumsi konsentrat juga ditambah karena biar hasil susunya juga bagus. Nah itu juga tidak perlu maksudnya kos pakan itu terlalu mahal, enggak karena saya rata-rata untuk per ekor per hari itu kurang lebih cuma 3 on loh konsentrat per ekor nih Pak, per ekor per hari. Nah, hemat nih kawan-kawan. Jadi peternak itu kalau kita itu tepat sasaran, tepat guna, jadi kosnya juga ringan ya Pak. Nah yang penting di situ kita itu harus jeli, teliti, tapi jangan takut lah, dalam arti kita untuk memberi makan tuh ya. Memberi makan jangan takut, ini kosnya mahal. Nah, dihitung dulu kebutuhan ternak kita apa saja, kita yang menyediakan. Dalam artian untuk melengkapi nutrisi, kita kasih konsentratnya, kita tambah premiknya. Nah, seperti premik, katanya premik mahal, enggak. Karena premik itu dibutuhkan ya kita juga nggak tiap hari Kang. Iya. Bisa 2 kali sehari, bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali. Ya. Kan itu cuman pelengkap. Tapi itu harus ada. Enggak dicampur langsung Pak. Bunda. Jadi kita kasih makan konsentratnya, kita kasih sedikit premik, kita campur. Mungkin 1 ekor 1 genggam cukup. Ditakutkan kontaminasi kalau dicampurkan ya Pak. Nah, seperti teman-teman, kita mencampurkan konsentrat premik dan silase. Itu kalau silasenya sudah matang. Kalau kita campur baru kita kasihkan ke ternak. Bukan kita mencampur silase dan sentrat dan apa itu, terus baru kita masukkan ke pengawetan. Nah itu malah menurunkan kualitas dari nutrisinya. Karena dengan proses pemanasan itu ada perubahan secara kimia organiknya itu tadi. Nah, makanya ya kabeh iki padha belajar lah. Wong ternak iki kabeh sik butuh belajar, mergo dengan perkembangan teknologi yang baru kita harus mengikuti. Siap. Jadi semua itu harus didasari dengan ilmu. Nah, bukan sembarang aplikasi gini. Lebih baik bertanya dulu sebelum mengaplikasikan. Betul. Yang betul, yang tepat bagaimana? Ya. Oke teman-teman, nah, nanti kita lanjut untuk liputannya. Kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, komen-komen. Nanti kita post atau gali ulang videonya di tempatnya Mbah Hang. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Nurkolis dan saya ucapkan terima kasih ke Mbah Hang. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya. Kami dari Mendo Lampung.
liputannya sampai di sini dulu, nanti disambung di lain waktu. Terima kasih banyak. Sama-sama, saya juga terima kasih Nggih. atas kehadiran Kang Yono Mendo Lampung untuk sekiranya hadir di kandang Hang Farm. Siap. Terima kasih banyak, tetap semangat Kang Yono. Nggih. Salam peternak, salam ngarit. Nggih.